Indonesia dikenal sebagai negeri maritim yang ditandai dengan luas perairan lebih besar dari daratan, serta memiliki kekayaan lautnya. Terdapat banyak sekali daerah-daerah pesisir di Indonesia yang masyarakatnya hidup dengan memanfaatkan kekayaan lautnya. Daerah maritim tidak hanya memiliki kekayaan laut, tetapi alam di dalamnya juga memiliki kekayaan yang indah. Sehingga banyak sekali daerah pesisir Indonesia yang memiliki keindahan alam yang memukau. Salah satu daerah pesisir dari Kalimantan Timur yang menjadi tujuan dokumenter kami kali ini adalah Muara Badak. Perjalanan kami dimulai dari kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Kami terdiri 4 orang dari mahasiswa S2 Universitas Mula Warman Samarinda, memutuskan pada tanggal 28 April 2026 untuk meliput video dokumenter kami tentang pantai Muara Badak tersebut. Oke guys, kita berangkat dulu nih ke Muara Badak. Semoga selamat sampai tujuan ya. Berangkat pada pukul 8 pagi, kami menuju Muara Badak menggunakan kendaraan roda 4 dari titik kumpul kami. Dalam perjalanan, kami merasa nyaman dengan rutenya. Pohon yang rindang, lanskape alam yang indah, pemukiman warga yang sederhana, serta rute perjalanannya yang sangat minim sama sekali jalan rusak, membuat kami sangat menikmati perjalanan ini. Setelah kurang lebih 1 jam 30 menit perjalanan dengan perjalanan yang santai, kami tiba di kantor Kecamatan Muara Badak. Sebelum menuju pantai, salah satu tempat yang ingin kami kunjungi adalah kantor tersebut. Tujuan kedatangan kami ke kantor kecamatan adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting dan berguna tentang dokumenter kami, terutama tentang wisata Pantai Ceria. Kedatangan kami di kantor kecamatan disambut baik dan ramah oleh Satpam dan para staf. Bapak Hashim selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Muara Badak juga menyambut kami dengan sangat baik dan ramah. Beliau menerima tujuan kedatangan kami dan memberikan informasi terkait Muara Badak dan Pantai Ceria yang kami butuhkan sebagai video dokumenter. Terkait ini Pak, pemantauan mengenai perkembangan pantai itu kan biasa kita kerjasama dengan desa juga. Karena itu desa kan wilayah kerjanya dia. Nah, kami hanya bersinergis dengan desa aja kami anunya Pak. Dalam hal ini kan desa Tanjung Limau. Kemudian potensi itu ya itu sudah artinya UKM bisa dikembangkan di situ. Kemudian dan saya lihat di pantai-pantai itu spot-spotnya supaya pengunjung ini lebih tertarik gitu nah Pak. Berbagai spot-spot yang di ini kan penyewaan tenda segala apa itu kan kemah segala apa. Itu alhamdulillah sudah ini juga penyewaan banana boat segala apa itu salah satu ini semua. Artinya bagaimana ada penghasilan dari ini kelebihan dari pantai itu sendiri Pak, untuk bagaimana terumbu karang ini bisa lestari, kemudian mangrove tetap ini, apalagi kan di situ ada hewan bekantan di situ kan, itu kan sering ada monyet segala apa. Situ masih ada Pak sering ini.
Untuk kapal-kapalnya itu kan dulunya kapal nelayan diperdayakan untuk pengangkutan ini penumpang, Pak. Jadi itu anunya, artinya ada yang beralih. Berarti awalnya nelayan, Pak, ya? Nelayan, tapi yang pengelola itu artinya yang punya modal gitu nah. Tapi yang diperdayakan di situ nelayan yang punya kapal. Memang kedepannya kita bagaimana penghasilan dari ini dari pantai ini itu ada ke desa. Jadi ada kegiatan ini kita tidak meminta lagi ke desa. Kalau dari Pak perusahaan ada, dari akademis juga, dari Umul juga perikanan ada, kemudian dari PLN juga ada untuk penanganan mengenai terumbu karang itu. Dari perusahaan juga CSR-nya ada. Sebetulnya kita bisa dipromosikan untuk ini juga, Pak, di bawah laut juga kita karena kita terumbu karang ada kita, Pak. Kita ngambil spot bisa lah ya, Mas. Setelah berkunjung ke kantor kecamatan dan mendapat informasi di sana, sesuai arahan dari Pak Hashim, kami mengunjungi tempat di mana Pak Mansur berada. Pak Mansur merupakan aktivitis lingkungan sekaligus guru dari SD Negeri 013 Muara Badak. Menurut Pak Hashim, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait Pantai Ceria dan potensi-potensinya sebagai wisata bisa ditanyakan langsung kepada Pak Mansur tersebut. Jadi, nama saya Mansur, Muhammad Mansur. Aktivitas sehari-hari itu sebagai seorang guru dan kegiatan tambahannya itu adalah aktivitas di luar dalam hal lingkungan. 2009 itu kami dibentuk oleh Dinas Perikanan, Kelautan Perikanan Kabupaten dalam hal pengawasan. Jadi dulu daerah sini rawan sekali yang namanya illegal fishing. Illegal fishing itu alat tangkap yang digunakan yang tidak ramah dengan lingkungan, salah satunya seperti bom, potasium, dan trol. Nah, itulah yang marak di sini. Sehingga terumbu-terumbu karang yang ada di sini yang dulunya bagus jadi hancur. Hancur, seiring itu juga perkembangan biota-biota itu menurun sehingga dampak ke lingkungan itu sekali. Setelah kami dibentuk, maka mulailah kami bekerja dengan cara konservasi terumbu karang ya. Itu awalnya. Nah, namun setelah konservasi kita awasi dari illegal fishing, kami libatkan stakeholder yang ada kayak Angkatan Laut, Polairut, mendampingi kita ini untuk patroli sehingga sedikit demi sedikit illegal fishing itu berangsur menghilang. Nah, tanpa seiring dengan waktu itu ujung-ujungnya menjadi suatu ekowisata yang tadinya kita rawat terumbu karang, ternyata jadi ekowisata, yaitu wisata diving dan snorkeling. Nah, begitu juga yang ada sekarang ini wisata pantai yang dulunya itu hutan belukar, tapi kami melihat potensi yang ada sehingga secara perlahan-lahan ya kami bisa memotivasi warga dalam hal membuka destinasi-destinasi khususnya pantai yang ada di sini. Untuk potensi ada banyak ya, termasuk juga dengan adanya pulau yang dijadikan tempat destinasi liburannya itu di pantai-pantai yang ada di wilayah daerah sini, itu khususnya di Desa Tanjung Limau. Ada juga kita difokuskan di konservasi bekantan, ada susur sungai yang kita potensi wisata yang bisa sampai mancanegara, yang bisa melihat hewan-hewan bekantan. Ada juga wisata bawah laut yang disebutkan tadi sama Bapak Mansur, yaitu konservasi terumbu karang yang kita jadikan ekowisata seperti itu. Dan ada lagi kayak wahana-wahana yang di setiap ada di pantai itu jadi potensi wisata di sini seperti itu. Dampaknya saya lihat sangat bagus sekali karena mana
pengunjung-pengunjung yang datang ke sini tinggal bagaimana kreativitas kita menyambut mereka datang dengan menyuguhkan berbagai macam. Kalau saya melihat bagus sekali karena rata-rata dulunya orang di sini dia harus keluar untuk mencari pekerjaan. Namun sekarang dengan adanya terbuka beberapa pantai ini, mereka sudah banyak yang beraktivitas di pantai itu dalam hal UMKM-nya dia kelola. Namun masih ada artinya yang diperlukan khusus yaitu pengembangan SDM-nya. Untuk lingkungan pastinya kita di bibir pantai itu pasti selalu namanya abrasi ya. Tapi karena alhamdulillah kita juga ada kegiatan seperti menanam mangrove, sehingga itu menjadi kegiatan yang bisa mendukung ketika ada abrasi itu mulai terkurangi, walaupun kita sudah mulai tidak khawatir untuk abrasi di daerah kita, tapi kita terus dengan menanam mangrove, itulah satu kegiatan pendukungnya untuk daerah pesisir kita. Terus untuk penumpukan sampah pastinya itu menjadi salah satu masih menjadi permasalahan di sini karena kita nggak ada TPA. Jadi pastinya masih dibilang kalau untuk lingkungan sampah itu masih bisa dibilang itu masih tidak terjaga seperti itu. Tapi tidak dengan itu kita selalu mengedukasikan juga ke masyarakat bahwasanya di era pesisir ini kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di daerah perairan seperti itu. Kita masih bisa memperbolehkan dibakar atau ditumpuk, yang pasti tidak membuang ke dalam aliran sungai atau dalam air seperti itu. Peran pemerintah untuk destinasi wisata kita di sini masih yang besar itu adalah swadaya masyarakat pengelola itu sendiri. Nah, untuk kalau dinas pariwisata khususnya di Fok Darwis sudah banyak yang dia gelontorkan, dalam arti armada yang kami pakai susur sungai, terus kami pakai diving. Nah, itu sarana kapal itu sudah ada. Dari kecamatan juga ada beberapa kantor sekretariat kami direhab itu sudah, dan dukungan kayak pertemuan dalam arti untuk pengembangan wisata pemerintah masih sering melakukan. Jadi harapannya itu Pangempang Desa Tanjung Limo ini kedepannya bisa menjadi derawan kedua untuk wisata bawah lautnya. Nah, kalau saran-sarannya bagaimana keterlibatan pemerintah itu yang terkait di bidang ini agar kiranya bisa mensupport baik itu pengelolaan sumber daya alamnya dan pengembangan SDM masyarakat. Terus kalau harapan besarnya sih sebenarnya sebagai pemuda di daerah sini kita juga pengennya kayak bukan saya saja ataupun 2 atau 3 orang di teman-teman saya, pengennya tuh seluruh di daerah ini itu punya jiwa untuk mengembangkan daerah ini di bidang pariwisatanya. Terus untuk saran mungkin kedepannya kami juga sebagai pemuda bukan hanya di tempat sini saja yang kami kembangkan, kami coba untuk keluar untuk mencari ilmu-ilmu yang bisa kami masukkan di dalam daerah ini dan sama-sama mengembangkan daerah kami seperti itu. Setelah berkunjung menemui Pak Mansur dan mendapatkan informasi tentang Pantai Ceria, akhirnya kami melakukan perjalanan dan penyusuran menuju Pantai Ceria. Sebelum kami tiba di pantai tujuan, kami harus membeli tiket terlebih dahulu di dermaga penyeberangan menuju pantai tersebut.
Biaya tiket penyeberangan di sini sebesar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak, serta memiliki durasi penyeberangan melalui perahu dengan mesin diesel, atau disebut juga dengan kapal klotok selama 15-20 menit. Untuk ke Pantai Ceria, biaya transportnya untuk dewasa terhitung dari 9 tahun ke atas itu di Rp25.000, itu udah tiket pulang balik, dan untuk anak usia 2-8 tahun itu Rp20.000. Beroperasi kurang lebih 4 tahun, Mas. Untuk beberapa kapal ada yang bisa melayani untuk pergi berwisata memancing, misalnya seperti itu. Kalau untuk memancing itu 1.200.000 batas 8 orang. Waktunya fleksibel sih, biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Yang pertama, fasilitas air, kami sudah memakai air PDAM ya, kebetulan. Kemudian untuk villa, jadi lebih yang mau bawa bayi, lebih aman lagi gitu. Kalau rame rata-rata itu weekend aja sih, Mas. Jumat, Sabtu, Minggu itu biasa rame. Kecuali hari biasa itu, kecuali tanggal merah dia baru rame. Setelah membayar tiket, kami pun melakukan penyeberangan menuju pantai tujuan. Menggunakan kapal klotok, kami menyusuri wilayah muara. Pemandangan yang indah, udara yang sejuk, perairan yang luas dan pemandangan mangrove menjadi suasana yang mengesankan dalam perjalanan. Sehingga 15 menit penyeberangan tidak terasa, dan akhirnya kami pun sampai di pantai tujuan. Pemandangan hutan mangrove pada jalan menuju pintu masuk Pantai Ceria membuat suasana terasa indah dan sejuk. Di sisi lain, hutan mangrove memiliki manfaat dalam mencegah abrasi dan gelombang badai pada kawasan pesisir. Sehingga keberadaan hutan tersebut memberikan nilai estetika tambahan pada Pantai Ceria sekaligus menjadi benteng alami dari abrasi dan gelombang badai. Setibanya di pantai, kami perlu membayar kembali uang tiket masuk pantai sebesar Rp30.000. Kalau harga tiket masuk di Pantai Ceria ini Rp30.000 untuk dewasa, terus kalau untuk anak-anak sendiri itu Rp20.000. Fasilitas kami siapkan gazebo, berupa gazebo gratis, WC, kamar mandi umum, musola kami sudah siapkan, ada warung-warung juga kami siapkan untuk kebutuhan para pengunjung buat berbelanja. Kalau dari tenda sendiri yang terkecil itu kapasitas 2 orang dengan sewa Rp100.000. Terus yang tersedia 4 orang kapasitasnya itu sewanya Rp150. Ada juga yang tersedia kapasitas 4 hingga 6 orang, itu tersedia Rp200.000 untuk sewanya. Kalau untuk sewa villanya sendiri, di sini ada sewa villa untuk 400. Villa 600 itu berkapasitas 8 hingga 10 orang. Villa bersewakan 800, itu kapasitasnya 10 sampai 15 orang. Itu kalau kebersihannya sendiri kami punya anggota lagi untuk membersihkan, ada yang lain untuk yang disuruh untuk membersihkan ya. Untuk jumlah pengunjung sendiri masih dalam keadaan rata-rata ya, di hari-hari biasa itu kami masih menerima 200-an, 300-an orang. Kalau untuk jumlah yang terbesarnya mencapai ribuan, itu bisa di hari-hari besar, seperti Lebaran, Tahun Baru, Natal ya. Suasana awal yang diberikan oleh pantai tersebut setelah membayar tiket adalah dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang rindang dan indah. Terlihat juga ada beberapa gazebo, fasilitas kamar mandi, musola, warung, alat bakar-bakar makanan, villa, dan alat-alat camping. Saya dari Samarinda ya. Jadi alasan saya berkunjung di sini ya sebenarnya saya emang incar pantainya gitu loh. Jadi kan untuk pilihan pantai di Samarinda itu kan terbatas, cuman Balikpapan sama Muara Badak. Jadi yang pilihan utama saya Muara Badak ini. Jadi dari pertama kali saya ke sini, dulu di sini ada
lapangan voli ya di sini. Di depan sini ada lapangan voli. Kemudian setelah kunjungan kedua saya di sini lapangan volinya sudah nggak ada. Terus juga ada villa juga, tiba-tiba ada villa. Terus di sana juga ada villa. Jadi feel yang saya rasakan pertama lebih terawat ya di sini untuk kunjungan saya sebelumnya. Untuk aspek kebersihannya lebih terjaga, lebih bersih juga gitu. Tapi untuk potensi-potensi lainnya seperti katanya rumor-rumornya ada apa? Diving, ya diving yang masih rumor, masih belum terrealisasikan sampai sekarang. Jadi itu mungkin menjadi potensi yang lebih untuk kedepannya di Pantai Ceria ini. Sebenarnya kalau saya ya, untuk keramaian di Pantai Ceria ini kurang nyaman sebenarnya. Makanya saya datang ke sini tuh kadang weekday, entah Selasa, Rabu, untuk menghindari weekend. Jadi kalau misalkan weekend itu kan sangat ramai pengunjung, dan untuk aspek kenyamanannya sendiri itu kurang karena banyak orang kan kadang ada yang buang sampah sembarangan, ada yang nyetel musik nyaring dan lain sebagainya. Jadi untuk kenyamanannya saya rasa kurang jika ramai ya. Tapi kalau untuk sepi seperti ini sangat recommended sekali. Harapan kedepannya mungkin peraturannya lebih diperketat lagi. Jadi untuk orang yang membuang sampah sembarangan bisa didenda, ataupun fasilitas-fasilitas yang rusak bisa diperbaiki kembali. Muara Badak merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki pantai indah yang jarang dibahas oleh orang-orang, terutama masyarakat luar Kalimantan Timur. Kami percaya, daerah yang lebih dikenal dengan gas alam ini mempunyai daya tarik wisata akan pantainya yang indah. Kami berharap agar video dokumenter dari kami ini dapat memberikan gambaran sekaligus jendela buat masyarakat lainnya, bahwasanya masih banyak daerah di Indonesia yang tidak dibahas oleh banyak orang, tetapi memiliki keindahan alam di dalamnya.